Kayak gimana sih SMK TI Bali Global dulu? Wah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini nih. Cita-cita pengen jadi apoteker. Awal masuk TI karena terpaksa dulu. Jujur terpaksa. Oke. Jujur, karena Pasti Badung, podcast siswa Global di Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Oke, teman-teman kembali lagi di Pasti Badung, podcast siswa Global di Badung. Belum, belum opening. gelombang suara langsung naik cuy. Ya, podcast siswa Global di Badung, pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Oke, kali ini sangat terhormat sekali ya Pasti Badung kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah alumni dari SMK TI Bali Global. Langsung kita sambut ya, sama-sama tepuk tangan semuanya, Pak Bagas. Oke, gimana kabarnya Pak Bagas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masih lancar puasanya? Insya Allah. Insya Allah. Nggak mudik, Mas? Puasa hari keberapa sekarang ya? Ke? Ke 26. Hah? 26? Ya, 26. Oh, oke. Ya, Oke. 26 Oke, kayaknya. 26 ya, oke. Jadi Pak gimana? Bagas. Dapat apa kabar? Oke, alhamdulillah juga Oh, baik. iya. Nggak mudik, Mas? Enggak. Nggak. Belum ada rencana mudik. Enggak ada duit. Oke. Ya. Sama berarti. Ya udah. Oke, kita nyantai aja ya, nyantai untuk pembicaraan sekarang, nggak usah berat-berat Nyantai. banget. Oke. Ayo, Nyantai mulai aja. Nggak usah berat-berat banget pembicaraan kita. Kita hanya sesi ini adalah sesi curhatan alumni. Aduh. Ya, sesi curhat alumni. Berat. Ya, agak berat ya sekarang. Ya. Oke, ngomong-ngomong masalah alumni, ya kalau misalkan Pak Bagas sendiri ini alumni tahun berapa sih? Boleh pakai aku aja ya. Boleh, santai. Aku sebenarnya bukan alumni TI Badung, Mm-hmm. tapi alumni TI Denpasar. TI Denpasar. Jadi kalau boleh cerita sejarah dikit, ini Oke. aku capek sebenarnya ditanya ya. Hah? Banyak juga yang nanya-nanya. Nah, makanya kita buatin podcast Iya, sekarang nih. Betul. nanti ditonton aja gitu. Betul. Ya. Hah. Jadi sebenarnya dulu TI Badung sebelum dia lahir itu TI Denpasar. Ada 2 gedung. Betul. Gedung utamanya itu di Citarum, Tukat Citarum di Renon. Gedung keduanya, gedung cabangnya itu ada di sini, di sekolah kalian sekarang, TI Badung. Nah, aku dulu masuknya TI Denpasar, tapi sekolahnya di gedung sini, di gedung kalau dulu kita bilangnya gedung Tibung, gitu ya. Karena di Tibung Sari ya? Karena di Jalan Tibung Sari. Jadi Tibung SMK TI Tibung gitulah. SMK TI Tibung. TI Tibung lah gitu bilangnya dulu. Ada yang TI Citarum, ada yang TI Tibung gitu. Tapi keduanya Denpasar. Nah, kalau boleh dibilang sih aku tuh angkatan minus satunya TI Badung. Angkatan -1 ya? Ya, jadi aku kelas 12 itu minus 2, Ding. Iya, minus 2 berarti. Sebelum angkatan pertama. Betul. Sebelum pertama, angkatan ya. pertama TI Badung aku minus 2 berarti. Ya, Di bawahku lagi sekali TI Denpasar. baru angkatan pertama. Baru angkatan pertama TI Badung gitu. Aku lulus tahun 2018. Lulus SMK 2018. 2018. Sepuh ini. Ya, masih perlu belajar banyak lagi. Masih perlu bayar banyak lagi. Kalau ada apa BTW? Tahun berapa lulus? Aku 2021. Aduh, Lulus tahun 2021 ya, betul. 2021. penuh kebohongan sekali ya. Kelihatan sekali dari mukanya, dari tampilannya. Kayak lebih tua dari aku sih sebenarnya ya. Terima kasih loh. Ya. Ya, aku lulus tahun 2021, berarti selisih 3 tahun lah kita ya. Iya, udah Badung. Udah. Udah. Aku angkatan kedua di Badung. Oke, kalau gitu kita ganti aja ya. Saya jadi host, dia jadi Nggak tahu narasumber kalau siapa gitu. hostnya nih. Aku angkatan kedua di Badung, ya betul deh. Di atasnya Kak Widi berarti ya? Iya, Widi di bawahku. Widi Di bawahku ada Widi, ada Cahyo, Cahyo. terus ada siapa lagi? Humam, kalau pernah dengar Humam. Humam, siapa tuh nonton? Humam. Lubas. Lubas, siapa Oke. tahu pernah nonton Lubas. Siapa lagi ya? Sepuh-sepuh semua itu. Ya, itulah, itu sepuh-sepuh MM ya. Sepuh-sepuh MM. Sepuh-sepuh multimedia tuh. Kalau di RPL-nya aku nggak terlalu inget siapa ya. Dikatain orang. Tolong penonton santai, diam, santai. Kopi dong, tolong. Puasa. Oh iya puasa, sorry. Oke, berarti pas Pak Bagas lulus aku baru masuk berarti ya. Gitu kan jadinya? Yang karena iya. Pas aku kelas 10 Kak Widi masih ada tuh. Betul. Ya.
Aku udah minggat dari sini, Dapa baru masuk. Kayak gitu. Ya. Ya. Jadi saya lebih kecil dari Pak Bagas ya teman-teman ya. Tapi dari segi tampang memang saya lebih tua. Oke, jadi Ya. seperti itu. Kayak gimana sih SMKTI Bali Global dulu? Wah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini nih. Boleh di-skip? Nggak bisa ya? Nggak usah. Kayak gimana sih SMKTI Bali Global dulu gitu ya? Dulu. Aku ngomong secara general aja lah ya. Ya oke. Iya kayak gitu. Kayak gitu gimana nih? Untuk teman-teman yang bukan dari SMKTI Badung. Nggak tahu ya, SMKTI itu Bali Global ya, SMKTI Bali Global itu selalu punya Inovasi. keunikan sendiri. Keunikan sendiri Ya, apa itu di keunikannya? antara sekolah-sekolah lain. Menarik nih. Apa itu keunikannya? Iya dari prestasi, iya. Dari proses pembelajaran, iya. Oke. Dari kegiatan sekolah, iya. Kegiatan gitu. sekolah. Jadi ini kan kita bicara dari sudut pandang alumni Alumni ya. betul. Karena aku pernah juga ngenyam pendidikan di sini, ya. Ya gitu. Jadi dari proses pembelajaran itu kesannya sih jadi kayak terlalu subjektif ya, karena kan aku nggak pernah ngerasain di luar kayak apa gitu. Betul, Maksudnya di betul, sekolah betul, lain kayak apa. Tapi kalau misalnya boleh ngomong di TI ya, selama aku sekolah di sini asik-asik aja gitu loh. Nah, kalau ditanya SMKTI itu kayak apa? Ya kayak gitu, tak jawab gitu. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Ya silakan ditafsirkan sendiri gitunya tuh seperti apa ya. Tapi intinya kalau bukan gara-gara SMKTI dulu, SMKTI Bali Global, ya mungkin aku nggak duduk di sini gitu aja. Gitu aja. Karena for your information teman-teman ya, Pak Bagas di sini udah sebagai guru di SMKTI Bali Global Badung teman-teman. Jadi, betul tadi dibilang kalau bukan karena SMKTI Bali Global yang artinya menemani awal perjalanan, betul ya? Betul, membuka jalan. Membuka jalan. Nah, memberikan pengalaman juga tentunya. Ngasih pengalaman, ngasih banyak ilmu dari yang awalnya nol banget sama komputer. Keluarga ada basic komputer. Jadi bapak pribadi itu basic komputer di jaringan. Sebenarnya memang mau diarahkan ke komputer. Cuman aku sendiri nolak karena aku basic dari SD sampai SMP tuh science. Oh ya? Bener. Oh. Cita-cita pengen jadi apoteker. Apoteker? Tahu apoteker? Tahu. Yang ngeracik obat. Ngeracik obat gitu ya, yang punya rombong-rombong Nyonya Menir tuh loh. Ya itu. Cita-cita memang pengen itu. Fun fact, sudah daftar, belum daftar ulang sih ya, sudah daftar di SMK yang di Kereneng. Oke. Sudah daftar. Udah Tinggal daftar ulang. Tapi Cuman di satu titik mikir ulang tuh. Ayah itu pulang bawa, ya tau lah ya bawa apa ya, bawa brosur TI. Ya. Bawa brosur TI, di situ dibuka lagi pikiranku. Oke. Iya benar didudukin, terus diajak ngobrol, dibuka lagi pikirannya. Ya tentang komputer lah gitu loh intinya. Jadi kedepannya mau kayak apa kalau misalnya masuk begini. Ini tidak menjelekan sih enggak, tapi ini kan sebatas pendapat dari ayahku yang sudah duluan terjun di dunia komputer gitu loh, terutama jaringan. Nah udah akhirnya dijelasin, akhirnya diambil jalan tengah, nurut. Oke. Bukan balik, belok. Nurut nih gara-gara ada rasa terpaksa nggak? Ya jujur. Terpaksa. Jujur. Awal masuk TI karena terpaksa dulu. Jujur terpaksa. Oke. Jujur, karena gimana orang sekolah juga masih dibayarin. Ya sih. Mau betul. ngelawan, Betul siapa sih. yang bayar ntar? Betul sih. Gitu. Akhirnya udah belok, daftar. Waktu itu catatan lagi ya, waktu itu belum ada tuh TI Badung. Ya, masih ada TI Denpasar aja. Betul. Ya sama TI-TI lain lah gitu. Maksudnya di kawasan sini masih TI Denpasar. Daftar, ngambil jurusan. Nggak tahu, kalian di sini masuk pilih jurusan nggak? Milih ya. Ada berapa jurusan? Bukan, maksudnya pas daftarnya tuh dikasih berapa pilihan? Oh terserah berarti ya milihnya ya. Sama oke. Kalau dulu aku tuh 3 masih jurusannya cuman RPL, TKJ, MM. Itu aja jurusannya dulu. Dikasih pilihan pas ngisi formulir, dikasih 2 aja pilihan mau masuk mana gitu. Karena bapakku udah jaringan, ya otomatis ya aku pasti bakal milih itu dong, karena kalau misalnya ada kesusahan kan pasti nanyanya deket. Betul. Ya udah tak isi pilihan pertama TKJ. Pilihan kedua aku mikir, kalau MM
kondisi ekonomi waktu itu lagi ya nggak sebagus sekarang lah, belum sebagus sekarang gitu. Mikir kalau masuk MM berarti harus punya device. Ini itu. Dan sudah dilihat-lihat waktu itu belum bisa lah ke sana gitu. Akhirnya mikir kalau RPL tuh ngapain sih? Oh, RPL tuh ngoding. Intinya kalau orang ngoding ya udah yang penting punya laptop. Pentium juga jalan gitu loh. Tahun itu ya, tahun 2015 itu masuk. 2015. Ah ya udah berarti pilihan kedua RPL. Singkat cerita, tes. Singkat cerita lagi, masuknya ke RPL. Oke. Gitu. Jadi aku dalam hati sudah terpaksa masuk SMKTI. Maaf, tak potong. Hmm? Kenapa nggak lanjutin DKJ? Nggak bisa, karena memang diterimanya di RPL. Oh, karena diterimanya. Iya. Ada tes. Jadi ada 2 kali tes kalau nggak salah waktu itu. Tes teori. Oh, berarti dulu ada tesnya? Udah ada tes. Karena memang siswanya udah penuh atau gimana? Ah, itu nggak tahu ya. Oh, itu itu nggak nggak tahu. tahu, oke. Tapi kalau husnuzonku, Oke. karena pas tes teori kalau nggak salah, Ah. mungkin otak kiriku lebih berat kali. Ya otak kiri ya. Kalau yang hitung-hitungannya, otak kiri kayaknya. Otak kanan, otak kanan tuh kreativitas ya, otak kiri logika. Koreksi kalau salah. Ya itu mungkin lebih berat. Jadi nih anak kayaknya masuk RPL aja ya udah. Dimasuk RPL. Jadi aku 2 kali terpaksa tuh. Udah terpaksa masuk SMKTI. SMKTI maksudnya SMK komputer gitu ya. Udah terpaksa masuk situ. Terpaksa lagi jurusan harus diganti. Harus RPL gitu. Langsung jadi RPL gitu. Ya udah disitulah awal perjalanan. Mulai menempuh pendidikan di SMK TI Bali Global Denpasar gitu. Denpasar. Ya. Oke. Di jurusan RPL. Di jurusan RPL. Awal-awal masuk merasa berat nggak sih? Berat. Berat banget ya? Ya gendong tas soalnya. Oh ya betul. Iya. Bagus, terima kasih Jo. Terima kasih. Terima kasih Jo, terima kasih. Hai. Tenang, nanti Tepoci ya yang ketawanya paling keras kita kasih Tepoci. Ya kalau masih pertanyaan yang tadi? Masih, silakan. Ya kalau ditanya berat apa enggak? Bayangin aja 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, otak udah kebebelan sains. 9 tahun tuh otak isinya sains saja, reproduksi wanita, reproduksi laki-laki, astronomi, yang gitu-gitu ya. Planet. Ada yang terestrial, ada yang Jovian. Tau lah anak-anak IPA tau lah. Mantap. Terus dikasih motherboard. Terus mau ngomong apa? Ya, sih, Dikasih betul. motherboard, dikasih, aku inget banget itu pelajaran pertama di kelas 10, ada namanya pemrograman dasar di RPL. Siapa yang ngajar? Siapa yang ngajar? Waduh. Nggak apa-apa, kita sapa nanti. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, santai. Selamat siang, Bapak. Namanya kalau nggak salah dulu yang ngajar pemrograman dasar itu Pak Pratnyana Ambara. Pak Pratyana Ambara, oke. Ya, kalau kita anak-anak TI Tibung, itu manggilnya Pak Prad. Pak Prat. Pak Prad. Oh, Ya, oke. Pak Prad. Beliau ngajar apa dulu? Pemrograman dasar. Perubahan dasar. Bahasanya tahu apa? Apa tuh? C++. Oke, berarti sama ya. Aku kelas 10 juga masuk C++. Iya. Itu beda sama DPK sekarang ya. Kalau yang kelas 10 DPK sekarang kurikulum merdeka udah beda, udah nggak belajar C++ lagi, tapi Iya, udah betul. di buku masih C, masih bahasa C di buku, tapi secara prakteknya udah ada yang C#, ada karena mengarah ke game juga. Tapi kalau dulu bener-bener C++ murni. Editor pakai Borland kalau kalian Ya, pernah Borland. dengar. Borland Borland. C++ gitu. Kalian ada pakai nggak Borland? Pernah pakai? Ini anak DKV semua kayaknya nih ya. Ini RPL. Mana RPL? Kamu Borland pernah pakai? Ya udah nanti coba ya. Itu seru tuh Borland. Seru banget tuh. Ya udah gitu. Jadi kalau ditanya berat apa enggak ya tadi. 9 tahun isinya begituan, terus masuk nggak pakai bak bibu. C++. C++. Udah bengong sebengong-bengong ya. Berapa lama untuk penyesuaian itu sampai akhirnya nyaman lah, bisa dibilang nyaman mungkin? Jujur kelas 11. Kelas 11. Berarti 1 tahun kurang, 1 tahun lebih lah. Bisa menyesuaikan diri abis itu. Bisa menyesuaikan diri. Karena ya balik lagi. Tadi sih karena faktor terpaksa itu. Jadi Ya, mau nggak betul. mau harus ya udah belajar jadinya gitu. Jadi kelas 11 karena ada tuntutan PKL juga, prakrin waktu itu. Oh ya, dulu kelas 11 ya praktiknya ya? Iya kelas 11 dulu prakrin. Mau nggak mau harus bisa. Oke. Berarti prakrinnya di bidang RPL juga dong ya? Betul. Nah, pada saat prakrin, agak gini nggak? Kayak agak kaget mungkin atau gimana? Enggak, karena jujur udah biasa. Udah biasa? Udah biasa kerja, udah biasa ngambil DW. Oh, dulu sebelumnya udah SMP. pernah ambil Udah. DW juga? Dari zaman
SMP kelas 3, masuk SMK itu udah mulai ngambil DW. Jadi dari kelas 10 tuh udah sering ngambil DW di bidang ya udah komputer lah, ngurusin backstage operator. Oh. Misalnya ada event apa gitu misalnya ya aku ngurusin konten apa yang mau ditampilkan di LED-nya, terus jadi floor director abal-abal lah. Kayak yang habis ini harus ngapain betul. yang gitu-gitu. Tapi yang masih kelas terinya lah gitu. Oke. Nah dari situ udah mulai belajar, makanya pas ketemu PKL juga nggak terlalu kaget. Terutama di jam-jam kerja gitu kan beda sama jam sekolah. Betul. Udah nggak terlalu kaget sih. 8 jam kerja ya? Waktu itu 8 jam. Kerja. Daerah mana dulu magangnya, masih inget ya? Ini boleh sebut merek kan ya? Boleh. Setauku dan seingetku dulu nama tempat perakirinku tuh Bos Web. Bos web, berarti di bidang web. Iya, dia penyedia template-template website untuk pelaku-pelaku usaha. Misalnya ada yang punya travel, kita bisa customisasi template ke mereka Oke. gitu. Nah, Bos Web ini fun fact-nya, koreksi kalau aku salah ya, tapi kayaknya iya deh. Bos Web ini sekarang sudah bertransformasi jadi PT Bukaloka Oh. gitu. Di Stikom Stikom. gitu. Oke. Ya. Menarik. Iya, berarti menarik. udah terbiasa bekerja dari kelas 10 berarti ya? Ya udah Pernah terjun berarti? iya udah tahu celahnya lah gitu. Tahu celahnya berarti. Udah tahu kebiasaannya kayak apa, udah pernah debat juga sama orang-orang. Sudah pernah ngerasain revisi yang ujung-ujungnya nggak dipakai. Oh, pernah juga? Oh, udah sering. Oh, udah sering. Sudah sering sekali. Sudah sering sekali. Berarti pada saat kelas 11 itu sudah enak lah ya, udah enak. Ya di bidang udah RPL. enjoy lah. Udah enjoy. Nggak yang kagok masih apa ya kalau orang bilang riweh. Nggak, udah alhamdulillahnya di situ. Oke, terus kalau untuk kelas 3-nya? Kelas 3 adalah kelas yang paling enak. Kenapa tuh? Karena disitulah saya menemukan cinta. Wow. Pasti Badung, podcast siswa Global Ki Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.